Baik, saya akan menjawab soal-soal tugas ketiga. Ada terbagi 4. Dan sebelum saya menjawab soal tugas ketiga ini, yang saya hormati Bapak dosen pengasuh mata kuliah filsafat ilmu. Baik, soal yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jawabannya yaitu makna dari pijar adalah dasar penopang atau tiang utama yang memperkuat dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan, seperti pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan penting yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Soal kedua yaitu pilar dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Ning Wadi Madia Mangnun Karsot dan Tuburi Handayani. Jawabannya yaitu menurut Ning Garso Songtulodo, artinya di depan memberi teladan, seorang guru pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehingga dapat ditiru oleh peserta didik. Menurut Ing Nadia Magnun Korso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan, guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangkitkan kreativitas secara semangat belajar mereka. Ketiga yaitu menurut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan guru seperti memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan bantuan jika diperlukan. Ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada pemberi ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, perkembangan, potensi, dan pemberian motivasi dan peserta didik secara optimal. Soal ketiga yaitu analisis relevasi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, dan karakter peserta didik dan peran guru. Jawabannya yaitu dalam pembelajaran daring, karena ini terbagi 4 yaitu 1. Dalam pembelajaran daring, jelaskan relevasinya yaitu guru tetap berperan sebagai teladan dalam penggunaan teknologi dan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Guru juga harus mampu membangun semangat belajar meskipun proses pembelajaran dilakukan secara daring. Tantangannya yaitu interaksi yang terbatas, membuat guru lebih sulit memantau perkembangan, kedisiplinan, dan karakter peserta didik secara langsung. Kedua yaitu dalam literasi digital. Dalam literasi digital ini ada relevasinya yaitu guru perlu membimbing peserta didik agar mampu memilih, memahami, dan menggunakan informasi digital secara kritis. Dalam hal ini sejalan dengan prinsip membimbing dan mendampingi peserta didik. Tantangannya yaitu maraknya hoaks, plagiarisme, dan penyalahgunaan media sosial menuntut guru untuk terus meningkatkan potensi literasi digital.
Ketiga yaitu dalam pembentukan karakter peserta didik. Relevansinya yaitu keteladanan guru sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan etika digital. Tantangannya itu pengaruh media sosial dan budaya digital yang sangat kuat, terkadang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang ini ditanamkan di sekolah. Keempat yaitu dalam peran guru. Relevansinya yaitu guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang membantu peserta didik belajar secara mandiri. Tantangannya yaitu guru harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan potensi digital agar pembelajaran tetap efektif dan menarik. Baik, saya akan menjawab soal ketiga yaitu refleksi singkat. Dalam refleksi singkat ini ada beberapa juga menurut para pendapat prinsip pendidikan menurut Ninggrongsong Tulodo, Ing Nadia Magnu Karso, dan Tuburi Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hanjar Dewantara. Menurut Ing Granson Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Di era digital, guru tidak hanya menjadi teladan dalam sikap atau pemberian di sekolah, tetapi juga dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Guru perlu menunjukkan etika digital seperti menghargai hak cipta, menyebarkan informasi yang benar, dan berkomunikasi secara santun di ruang digital. Contoh aktualnya yaitu masih dalam peserta didik yang memperoleh informasi dari media sosial tanpa memeriksa kebenaran. Kedua itu menurut Ing Nadian Magnu Karso, di tengah pembangunan semangat. Guru berperan sebagai motivator yang mendampingi peserta didik selama proses pembelajaran dalam mempelajari daring maupun blended e-learning. Guru perlu menciptakan suasana belajar interaktif atau peserta didik tetap aktif dan bermotivasi. Contoh aktualnya yaitu penggunaan platform pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom, atau aplikasi kuis interaktif dalam peningkatan partisipasi peserta didik. Ketiga itu Tuburi Handayani di belakang memberi dorongan. Prinsip ini meningkatkan pentingnya pemberian kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan dari guru. Contoh aktualnya itu dalam pembelajaran berbasis diberi kesempatan mencari informasi, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jika peserta didik mengalami kesulitan. Demikianlah jawaban dari saya dari tugas ketiga ini. Apabila ada jawaban yang tidak menyenangkan atau yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Terima kasih.